Selamat siang, perkenalkan nama saya Mahla Ros Alba Auri, NIM 191201208, HUT 2D, kelompok 5 Dendrologi. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi pepagan luar dan pepagan dalam dari pohon. Sebelum saya menjelaskan pepagan luar dan pepagan dalam dari pohon, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu morfologi pohon. Ya, jadi morfologi pohon merupakan cabang ilmu dari ilmu tumbuhan yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh pohon. Nah, pepohonan di hutan tropika ini memiliki sifat-sifat morfologi yang beraneka macam. Secara umum, pepohonan memiliki bagian-bagian yang dapat digunakan untuk mengenalinya, seperti batang, tajuk, dahan dan ranting, kuncup, bunga, dan buah. Kemudian, saya akan menjelaskan morfologi batang. Nah, secara umum, batang pepohonan di hutan dapat dikelompokkan berdasarkan sifat morfologinya, bagian dalam dan bagian luarnya, seperti yang tadi saya katakan mengenai pepagan luar dan pepagan dalam. Nah, morfologi pepagan luar merupakan sifat-sifat yang mudah dilihat atau diraba tanpa menggunakan parang atau alat bantu lainnya, seperti tekstur kulit batang itu sendiri. Kemudian kalau morfologi pepagan dalamnya merupakan sifat-sifat yang dapat dilihat setelah batang itu ditakik dengan parang. Kemudian saya akan jelaskan mulai dari pepagan luarnya. Jadi kalau dilihat dari kulit batang ada dibagi menjadi 10 macam. Ada kulit batang berdamar, kulit batang licin, kulit batang berlekah, kulit batang bersisik, kulit batang lepas berkotak, kulit batang berpuru, kulit batang bergelang atau bergaris melintang, kulit batang berduri, kulit batang mengelupas, dan kulit batang retak-retak. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari kulit batang berdamar. Pada jenis-jenis kalau kulit batang berdamar ini dapat ditemukan pada jenis-jenis pohon Dipterocarpaceae. Kalau biasanya ditemukan di hutan Indonesia, khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Terus marga dari jenis-jenis tumbuhan yang memiliki kulit batang berdamar ini seperti Anisoptera, Cotyledonium, Dipterocarpus, Hopea, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kulit batang licin. Kulit batang licin dapat dikatakan apabila pepagan luarnya tidak memperlihatkan retakan-retakan atau lekah, dianggap kayak rata gitu. Contohnya jenis-jenis pohon Vatica. Kemudian yang ketiga ada kulit batang berlekah. Apabila pepagan luar seakan-akan membentuk alur, jadi dia kayak beralur dan ada pula membentuk huruf V dan bentuk sampan. Contohnya seperti marga, Hopea, dan Sorea. Yang keempat ada kulit batang bersisik. Apabila pepagan luar lepas menggantung menutupi pepagan yang belum lepas menganga ke bawah. Jadi dari samping terlihat seperti sisik. Kemudian yang kelima ada kulit batang lepas berkotak. Contohnya pada pohon Agathis bornensis atau pada suku Araucariaceae. Nah, apabila kulit batang dikatakan lepas berkotak apabila pepagan luar lepas dengan bekas-bekas berbentuk hampir seperti lingkaran atau kotak, kadang-kadang melekat sebagian. Kemudian yang keenam ada kulit batang berpuru. Dapat dikatakan sebagai kulit batang berpuru apabila pada pepagan luar terdapat lentisel atau sel gabus besar-besar. Kemudian yang nomor 7 ada kulit batang bergelang atau bergaris melintang. Itu umumnya dijumpai pada pohon resak, pohon sindur. Kemudian yang ke-8 ada kulit batang berduri, umumnya dijumpai pada pohon randu hutan. Yang ke-9 ada kulit batang mengelupas. Dapat dikatakan sebagai kulit batang mengelupas apabila pada pepagan luar mengelupas memanjang yang kadang-kadang mulai dari dahan pertama hingga ke pangkal batang. Kemudian yang ke-10 ada kulit batang retak-retak, itu apabila pepagan luar pecah-pecah atau retak-retak kecil. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pepagan dalamnya. Kalau di bagian dalam pohon biasa terdapat getah. Nah, getah ini terbagi menjadi 4. Nah, ada getah putih, ada getah kuning, ada getah merah, dan ada getah hitam. Kalau getah putih biasa ditemukan pada suku Morase dan Sapotase. Misalnya kalau pada suku Morase itu nangka, sedangkan pada suku Sapotase itu sawo. Yang kedua ada getah kuning, yaitu ditemukan pada suku Clusiase, misalnya manggis. Yang ketiga ada getah merah, yaitu biasa ditemukan pada suku Myristicase, misalnya pala, dan Pterocarpus indicus atau angsana. Dan yang keempat ada getah hitam, Anacardiaceae, itu ditemukan pada suku Anacardiaceae, misalnya rengas.
Nah, kalau khusus untuk yang getah hitam ini, kalau misalnya getahnya kena di tangan, bisa-bisa tangan kita itu gatal sampai bernanah gitu. Kemudian bagian dalam batang kalau misalnya udah kita takik dengan parang, ada muncul aroma-aromanya. Ada 3 jenis aroma yang terdapat, ada bau resin, bau bawang, dan bau harum. Kalau bau resin itu pada suku pada jenis Dipterocarpaceae, misalnya pada pohon meranti, keruing, dan Burseraceae, misalnya pada pohon kenari. Kemudian kalau bau bawang itu pada Scorodocarpus bornensis atau kulim. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu bau harum pada Cinnamomum zelanicum atau kayu manis, dan juga Lychea cubeba atau bau jeruk limau. Kemudian saya akan menunjukkan, ini gambarnya walaupun kurang jelas, tapi saya akan menunjukkan gambar. Ya, ini ada pohon mahoni daun kecil, ini bentuk luarnya. Jadi pada Swietenia mahagoni atau mahoni daun kecil ini, kalau kita lihat dari pepagan luarnya, teksturnya itu merupakan batang merekah, terus kulitnya itu kasar, kemudian warnanya tuh seperti abu-abu kecoklatan, bisa dilihat warnanya seperti abu-abu kecoklatan. Kemudian banirnya, ada banirnya juga, jadi banirnya itu berbentuk banir kembang. Kemudian kalau pepagan dalamnya, kalau untuk pohon Swietenia mahagoni atau mahoni daun kecil ini tidak memiliki getah, jadi warna getahnya pun tidak ada. Aromanya wangi seperti yang tadi, terus teksturnya lembut, bagian dalamnya itu lembut dan warnanya coklat. Kalau kita takik dengan parang nanti kelihatan warnanya coklat. Kemudian yang kedua ada sengon. Bisa dilihat gambarnya walaupun kurang jelas. Ya, sengon ini pepagan luarnya teksturnya itu bersisik, kulit batangnya bersisik, batangnya bersisik, terus kulitnya tuh halus, warnanya abu-abu krem kayak tadi dilihat. Kemudian memiliki banir juga, banir kembang. Nah, kalau bagian pepagan dalamnya, sengon ini sama kayak Swietenia mahagoni, mahoni daun kecil tadi, tidak memiliki getah sehingga warna getahnya juga tidak ada. Terus teksturnya lembut, aromanya aroma resin, dan warnanya warna coklat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.